Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soliha Nabita, NIM 2124101038 dari Prodi Sistem Informasi, kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas minggu ke-13, yaitu materi tentang join. Dan untuk praktikumnya yaitu praktikum join 1. Dari kelas praktikum kemarin ada tugas yaitu select multitabel, di mana datanya sendiri mengambil dari database Nordwind. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah ada select 2 tabel. Ke ini dulu. Nah, yang pertama ini ada masih tampilkan tabel. Di sini ada select 2 tabel. Untuk soal yang pertama yaitu tampilkan employee ID, order ID, dan customer ID seluruh order diurutkan berdasarkan order ID. Nah, untuk order ID-nya sendiri diminta menampilkan 10252, 10267, dan 10262. Diminta untuk menampilkan berapa ID customer-nya. Nah, ini yang pertama yaitu select. Kita select dari tabel, ini berarti tabel orders. Employee ID, kemudian tabel order, juga pakai order ID, kemudian tabel O juga pakai customer ID. From orders, order O, where order O, order ID-nya kita set pakai 10252, 10267, sama 10262. Terus kemudian diurutkan berdasarkan order ID. Nah, ditampilkan nanti employee ID, order ID, sama customer ID yang order ID-nya itu order ID-nya itu sesuai ini. Kemudian diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar sesuai dengan order ID. Soal yang kedua yaitu jika ingin menambahkan kolom nama perusahaan customer pada soal nomor 1, tabel apa sajakah yang digunakan? Apakah nama perusahaan customer untuk order dengan ID 10252, 10267, dan 10262? Caranya seperti pada tabel sama seperti nomor 1, tapi ini ditambah dengan tabel kita join dengan tabel lain yaitu tabel customer. Mengambil ininya untuk mengambil kolom nama perusahaan customer. Select nanti nanti ditambahkan company name. Untuk yang order ID-nya seperti yang tertera ini. Nah, untuk soal nomor 5, yaitu tampilkan nama lengkap employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barang terurut berdasarkan nama employee. Nama lengkap employee berarti kita ambil dari kolom first name sama last name yang ada di tabel employee. Kemudian kita jadikan nama lengkap. Kemudian ambil dari tabel orders yaitu kolom order ID sama kolom ship address. Karena diminta untuk menampilkan alamat pengiriman barangnya. Nah, ini karena diurutkan berdasarkan nama employee, maka order by-nya pakai nama lengkap. Sama kita gabung join dulu dari tabel orders sama tabel employees. Ini karena di tabel order itu kan di sini ada
foreign key-nya employee ID. Jadi kita pakai employee ID buat ngejoin dari tabel order sama tabel employee. Nah, ini ditampilkan nama lengkap, order ID, sama ship address-nya. Yang soal ke-6 yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Nah, ini kita join dari tabel products sama tabel kategori. Untuk tabel produk sama tabel kategorinya itu dia punya dia many kan di produk, berarti ID-nya bakalan foreign key-nya bakalan ada di tabel produk. Jadi kita pakai kategori ID buat ngejoin dari tabel kategori sama tabel produknya. Kategori ID diurutkan berdasarkan nama kategori. Lalu ditampilkan produk name, unit price, sama kategori name. Nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Ini kita join dari tabel customer sama tabel orders. Tabel customer sama tabel order, tabel customer. Nah, ini tabel customer, ini tabel order. Foreign key-nya ada di tabel order, yaitu customer ID. Jadi kita pakai customer ID buat ngejoin dari tabel customer sama tabel orders. Nah, ini kan kita pakai inisial buat manggil tabelnya dan diurutkan berdasarkan nama perusahaan. Nah, ditampilkan company name, order ID, sama order date-nya. Pernah dilakukan serta tanggal pembelian nama. Nah, ini kan urut berdasarkan nama dari A, B, sampai seterusnya. Nomor 8 yaitu tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, ini udah masuk join ke lebih dari 2 tabel karena kita joinnya dari tabel order ke tabel produk. Nah, di mana tabel order sama tabel produk ini nggak terhubung langsung, tapi ada perantara, ada satu tabel lagi yang menghubungkan keduanya, yaitu tabel order details. Nah, yang pertama yaitu kita sebentar. Kan ini order ID. Nah, kita bisa tahu ID produknya itu bisa dari join dulu ke orders, kita join dengan tabel order detail, kemudian tabel order detail kita joinkan ke tabel produk. Nah, seperti ini. Dari tabel order kita joinkan ke order detail dulu. Kemudian karena foreign key-nya yaitu order ID, kita pakai foreign key tersebut buat ngejoin kedua tabelnya. Kemudian setelah di-join antara order sama order detail, kita join tabel produk nanti sama tabel order ID-nya. Nah, pakai foreign key produk ID. Nah, ini ditampilkan order ID, order date, sama produk ID-nya. Untuk selanjutnya yaitu ada
ada nomor B yaitu select lebih dari 2 tabel. Soal ketiga yaitu tampilkan nama-nama employee serta nama customer. Nama customer-nya nanti pakai company name yang pernah dilayani. Nama employee kita pakai first name sama last name digabungkan jadi employee. Kemudian kita join dengan tabel company name. Karena tabel company name itu tabel customer. Tabel employee sama tabel customer itu nggak ada hubungan langsung, kita jadinya pakai perantara tabel lagi, yaitu tabel order. Di sini kan tabel order punya foreign key dari employee, kemudian tabel order juga punya foreign key dari tabel customer, yaitu customer ID. Kita joinkan dulu ke employee ke tabel order, kemudian kita joinkan customer ke tabel order. Pakai ID-nya, foreign key-nya masing-masing yang ada dari foreign key masing-masing tabel. Nah, ini tampilkan nama employee serta nama customer yang pernah dilayani. Yang keempat yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga yang terjual. Nah, ini juga sama ID order, berarti tadi tabel order ke tabel produk. Nah, itu kan ada join 3 tabel karena lewat dari order detail dulu baru ke tabel produk. Kita joinkan dulu dari tabel order, dijoinkan dengan tabel order details dengan foreign key order ID, kemudian dijoinkan products dengan order detail. Pakai foreign key produk ID. Nah, ditampilkan ID order, kemudian tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nomor 5, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, ini kita select-nya dari tabel employee sama tabel butuhnya kan dari tabel employee sama tabel teritori. Karena tabel employee sama teritori itu adalah ada penghubung tabelnya lagi, yaitu tabel employee teritori. Kita joinkan dulu dari tabel employee, dijoin dengan tabel employee teritori, kemudian baru dari tabel employee teritori ini teritori dijoinkan dengan tabel employee territories. Yang ini. Teruslah. Nah, ditampilkan employee name sama territory description-nya. Yang nomor 6 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Customer berarti kita select dari tabel customer, kemudian ada butuh juga dari tabel order. Beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Pakai order ship. Dijoin dari tabel customer sama tabel order. Ini tampilkan company name, order ID, order date, sama ship name-nya. Yang nomor 7 yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang display-nya. Kita butuh berarti dari tabel supplier sama dari tabel kategori. Dari tabel supplier sama tabel kategori ini kan masih ada di tengah-tengahnya ada tabel produk, berarti kita joinkan dulu dari tabel supplier, kemudian dijoin dengan tabel produk, kemudian baru kita bisa ambil kategori name-nya buat ditampilin ke Postgre. Ini kan
Nah, ditampilkan company name sama kategori name-nya. Nah, ini untuk join-nya sendiri pakai primary key dari tabel yang ada di sisi menu. Yang C yaitu select multi-table dengan syarat. Tampilkan nama lengkap employee asal UK, negara asal employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barangnya terurut berdasarkan nama employee. Ini select diambil dari tabel employee, first name sama last name-nya di set menjadi employee, kemudian dari tabel employee juga diambil country, dari tabel orders diambil order ID-nya, kemudian dari tabel order juga diambil ship address-nya. Kita urutkan berdasar ini kan dari employee di join ke tabel order pakai foreign key-nya yaitu employee ID. Nah, untuk syaratnya yaitu country-nya harus berasal dari UK. Kemudian diurutkan berdasarkan nama employee-nya, nama lengkap employee-nya. Kita salah. Sorry. Nah, ditampilkan employee, country, order ID, ship address. Nah, country-nya ini kan udah UK semua, sama employee-nya diurutkan dari diurutkan dari employee. Berarti employee-nya nanti diawali dari A, B, C sampai dengan yang terakhir. Nomor itu tampilkan nama-nama employee serta nama customer dari negara yang sama dengan negara asal employee yang melayani transaksi tersebut. Kita ambil dari tabel employee yaitu first name sama last name. Kemudian dari tabel customer kita ambil company name, dari tabel employee kita ambil tabel country. Ini biar beda aja, kita yang dari tabel employee kita pakai country employees, yang dari tabel customer kita pakai tabel country customer. Kita join dari tabel employee dulu, di-join dengan tabel order, kemudian kita join tabel customer sama tabel order. Di mana tabel country dari tabel employee sama tabel customer ini sama. Kita select. Nah, ini ditampilkan employee, nama company name, country dari employee, sama country dari customer. Country dari customer-nya ini kan sama USA, UK, sampai seterusnya. Nah, nomor 5 yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Kita ambil dari tabel produk yaitu product name, kemudian unit price, sama dari tabel customer kita ambil kategori name. Dari tabel kategori, kita join dari tabel produk sama tabel kategoris, pakai primary key-nya yaitu kategori ID. Nah, kategori ID-nya ini kita cuma nampilin yaitu beverage dan unit price-nya itu kurang dari 10. Kita select. Nah, cuma ada 2. Dia produk name-nya Guanarana, unit price-nya 4,5, berarti udah memenuhi dari unit price-nya kurang dari 10, kategori name-nya beverage. Ini juga sama. Yang nomor 6 yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelumnya,
sebelum tahun 1997, berarti kurang dari tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Urutannya berdasarkan tanggal pembelian. Tanggal pembelian. Select by tanggal pembelian. Order date berarti. Sorry, ini order date. Kita ambil company name dari tabel customer, ambil juga country, terus kemudian dari tabel order kita ambil order ID sama order date. Join dulu antara tabel customer sama tabel order, pakai ranking-nya customer ID, di mana country-nya yaitu USA. Kita tahunnya kita ekstrak dulu dari tabel order date, kurang dari 1997. Kemudian diurutkan berdasarkan tanggal pembelian, yaitu tanggal order date. Lengkap. Nah, ini kan ditampilkan company name, country-nya USA semua, order ID sama order date. Nah, order date-nya ini diurutkan berdasarkan order date-nya. Ya, kata kecil terbesar 12, ini 7. Oke. Nomor 7 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Kita ambil dulu dari tabel customer, yaitu company name, dari tabel order kita ambil order ID, order date, kemudian dari tabel supplier, shipper. Dari tabel shipper kita ambil company name-nya. Okay. Nah, tabel C kita pakai company name, order ID. Oh, ini udah ada jelasin. Oke. Kita join dari tabel customer ke dengan tabel order pakai ranking-nya customer ID. Kemudian kita join dari tabel shipper ke tabel order pakai shipper ke order, nanti kita pakai shipper ID, di tabel ordernya pakai ship via. Kemudian join employee ke tabel order, sama tabel order pakai ranking-nya employee ID sama employee ID. Dimana country dari employee sama dengan ship country-nya dari tabel order. Terakhir pengirimannya setelah tahun 1997. Nah, ditampilkan company name. Ini nggak ditampilkan, tapi kalau mau ditampilkan berarti country. Kita tampilkan country sama ship country panjang ya. Nah, ditampilkan kan country sama ship country-nya sama USA, UK, USA. Lanjut, untuk produk yang harganya $5-10, tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya. Kita ambil dari tabel supplier, yaitu company name, dan dari tabel C ini berarti tabel customer, yaitu kategori name-nya. Kemudian B, yaitu unit price.
dari tabel supplier. Tabel supplier di-join dengan tabel produk. Pakai variannya supplier ID. Kemudian tabel kategoris di-join dengan tabel produk pakai kategori ID. Kemudian ring harganya antara 5 sampai 10. Company name, kategori name, ring harganya 5 sampai 10. Nah, ini nggak ada yang 5 ya, tapi nggak ada juga yang di atas 10. Yang terakhir yaitu self join dan outer join. Soalnya jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2, manakah yang menjadi manajer di itu tabel E1 atau E2. Nah, karena udah terlihat kan yang jadi manajer. Kalau manajer itu sendiri, manajer pasti punya banyak employee. Jadi, manajer itu ada di sisi one, sedangkan employee ada di sisi many. Berarti manajernya ada di E1. Kita select dulu. Kita pakai E1 ini yang employee ID. Kamu harus pindah sana. Kemudian E2-nya kita pakai reports to. Oke, selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Tampil E1 first name last name employee. Kemudian E2 first name last name di pimpinan. Dari employee 1 di-join dengan employee 2. Reports E1 reports to. E1 yang pakai reports to ini sama yang E2 itu employee-nya pakai employee ID. Saya select. Nah, ini ditampilkan employee yang mempunyai pimpinan, nggak ada tabel yang kosong soalnya pakai join aja. Kemudian tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi nanti bakalan ada tabel yang nol di baik kanan maupun kirinya. Soalnya pakai full outer join. Karena nama lengkap itu masuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Kita ambil dari first name sama last name-nya dari E1. Kemudian E2 first name sama last name-nya kita sejar menjadi pimpinan. Dari employee kita pakai full outer join, buka employee yang E2. Reports-nya E1 reports to, E2 pakai employee ID foreign. Karena dia self join. Balik lagi. Oke. Ya kan. Di bawahannya kan ini kita disuruh untuk nampilin semua baik pimpinan maupun bawahannya. Regular pimpinannya ini kalau pimpinan ini baiklah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.